Halo, siang teman-teman semuanya. Balik lagi di hari Sabtu. Nah, hari ini kita seperti biasa, kita ada seminar, health seminar. Hari ini kita mau bahas tuh tentang diabetes mellitus bareng sama Dokter Wijaya. Oke, sebelum masuk, saya cuman mau ini aja, kayak biasa, kayak setiap minggu. Jadi pertanyaannya boleh, nanti pasti akan ada tanya jawab, nggak mungkin nggak akan health seminar. Akan ada tanya jawab, kalau bisa pertanyaannya di hold dulu sampai nanti, karena takutnya nggak distract juga untuk bagi speaker, bagi pembicaranya, karena nanti kita lagi jelasin, tiba-tiba keluar pertanyaan banyak, gitu. Ntar jadi ke distract, maksudnya jadi malah nggak fokus gitu kan. Ya, begitu. Terus nanti pertanyaannya kalau saya emang udah bilang oke kita akan tanya jawab, baru mungkin langsung di spam juga nggak apa-apa sih pertanyaannya, pertanyaan apa nanti akan dijawab. Oke. Oh iya, saya juga mau ini kan tadi udah di blast ya, udah di announce sama Pak Niko juga kalau akan ada Grand LOP di tanggal 25 di Jakarta. Nah, tapi ini sistemnya RSVP. Saya cuma mau cerita kenapa RSVP, karena gini, satu, kita masih lagi kondisi begini, kita diharuskan untuk memakai sistem RSVP karena biar bisa lebih ke track siapa-siapa aja yang datang. Kalau amit-amit ya, tiba-tiba ada yang kena gitu loh, ada yang positif kan, maksudnya kita bisa tahu yang mana orangnya apa segala macam gitu, bisa ditindak lebih lanjut. Oke, dan kita di sini kita prioritaskan itu untuk achievernya itu baik dari mungkin rank atau dia udah Rusia di season ini, itu kita yang utamakan dulu. Tapi tenang aja, kalau buat yang lain kita ada sisain spot juga kok. Karena kan cuma 250 orang ya. Nih kayak sekarang saya lagi Zoom, ya untuk sekarang mungkin bisa di kontak ke yang nomor satunya lagi. Tadi saya juga udah ngomong. Jadi biar lebih jalan terus, jadi nggak numpuk di saya, ntar tiba-tiba ada di saya udah daftar, saya bacanya nanti selesai Zoom misalkan, ntar harusnya dapet jadi nggak dapet gitu kan, sayang. Mendingan ke yang satunya lagi dulu sementara. Oke, jadi ngomongin Grand Elope nih, ini Dokter Wijaya udah nungguin. Halo dok. Halo, Nah, halo oke. semuanya, selamat siang. Selamat siang. Oke, saya spotlight. Nah, hari ini mau bahas tentang diabetes. Jadi nanti kalau bisa pertanyaannya yang tentang diabetes pasti akan dijawab. Kalau yang bukan sekitaran diabetes pasti juga akan dijawab juga, tapi mungkin nanti akan dipilih, dan kalau ada waktu lebih, kalau misalnya banyak banget yang nanya tentang diabetes, jelas kita harus top listnya itu kan diabetes ya. Nah, oke, silakan Dokter Wijaya. Oke, saya izin share screen. Sudah muncul. Belum, masih lagi. Nah, udah. Kita mulai segera ya. Silakan dok. Sekali lagi selamat siang rekan-rekan. Seperjuangan ya, kita sama-sama menjadi konsultan kesehatan bagi klien yang kita temui. Oke. Hari ini kita khusus akan membahas yang ini mengulang pembahasan tepatnya mengenai sakit kencing manis atau dalam bahasa medisnya ini diabetes mellitus. Karena kalau kita sebut diabetes saja di dunia kedokteran itu ada dua macam. Yang satu diabetes insipidus itu kelainan hormonal di dalam otak. Jadi kalau yang diabetes mellitus ini kelainan hormonal yang di pankreas. Ya. Kita akan coba mengenal lebih dalam dan yang lebih penting lagi bagaimana kita mengendalikannya. Ya. Apa itu sakit gula ya? Ini istilah awamnya diabetes mellitus tuh kencing manis. Ya. Jadi waktu saya dengar kalimat ini kencing manis langsung terlintas pikiran bagaimana orang tahu gitu kencingnya itu manis, apa dicoba gitu ya, itu pikiran spontan. Tapi rupanya cara yang paling simpel tuh adalah melihat
konsumen gula di alam yang paling dekat, yaitu semut. Jadi kalau ada bekas tumpahan urin, misalnya di toilet gitu, lalu dikerubungi semut, kita bisa pastikanlah itu mengandung gula. Ya. Saya ingat teman saya, dia tuh rajin minum jus. Gitu. Jadi istrinya pagi, siang, sore itu sediakan jus buah ya. Lalu tidak lama dia sadari kok banyak semut di toilet gitu. Nah, itu ternyata dia sudah kena kencing manis ini. Nah, kenapa bisa ada gula di dalam urinnya? Ini mekanisme alamiah badan kita. Sampai batas tertentu yang kita bilang ambang batas itu, gula itu tidak keluar di urin. Dia akan diproses dan tidak melebihi batas itu. Tapi kalau kadar gulanya melewati batas ambang tadi, maka dia akan keluar di urin. Nah, keluar di urin inilah yang bisa mengundang semut berdatangan tadi. Nah, bagaimana terjadinya kencing manis ini? Pertama, kita tahu bahwa gula itu sumber tenaga. Itu seperti bensin buat kendaraan. Gula itu kita dapatkan dari makanan. Dan kalau sampai makanannya kurang, kondisinya asupan gulanya kurang, tubuh kita punya mekanisme mengambil gula dari cadangan yang tersimpan di hati dan juga di lemak. Nah, untuk mengubah gula menjadi tenaga, Tuhan menciptakan kelenjar pankreas namanya. Itu ada di dekat liver kita. Kelenjar pankreas ini yang menghasilkan insulin, hormon insulin. Nah, hormon insulin ini yang bertugas mengubah gula dari makanan ataupun gula dari simpanan di liver dan di lemak itu menjadi energi. Ya. Jadi kalau insulin ini sampai kurang atau tidak berfungsi dengan semestinya, kita akan merasa lemah, tidak bertenaga, walaupun sehabis makan. Itu problem yang kita akan jumpai di klinis. Kalau pankreasnya ini kelelahan sampai dia rusak, maka jumlah insulin yang diproduksi itu akan kurang. Kita sebut dia gagal memproduksi insulin dalam jumlah yang memadai. Kalau itu terjadi, maka pada pemeriksaan kadar gula puasa dan gula sesudah makan itu akan naik. Nah, ini batasan normalnya kalau kondisi puasa tuh range-nya antara 70 sampai 99. Jadi kalau puasa di atas 100 itu sudah naik angka itu. Ya. Kalau sesudah makan, 2 jam sesudah makan kita periksa ulang itu di atas 140 itu sudah di atas normal artinya. Ya. Jadi batasnya 100 dan 140 itu kalau lebih itu kita sudah harus lakukan tindakan pengendalian. Ada kondisi yang dikenal sebagai prediabetes. Jadi dia belum menunjukkan tanda-tanda untuk ke arah sakit kencing manis, tapi ini sudah mengarah ke sana. Jadi ibaratnya ini sudah lampu kuning untuk mengalami penyakit diabetes. Jadi berdasarkan kadar lab tadi, angka gula puasanya sudah di atas 100. Ya. Kalau sudah makan itu dia naik di atas 140, tapi tidak lebih dari 200. Ya.
Kalau sampai lebih itu sudah pasti dia kena diabetes. Selain gula puasa dan gula 2 jam sesudah makan, ada satu pemeriksaan lagi yang kita kenal sebagai HbA1c. Ya. Nah, pemeriksaan ini perlu dilakukan dua-duanya. Karena kadang-kadang orang yang periksa lab itu suka membohongi, bukan hanya membohongi orang lain ya, tapi membohongi dirinya sendiri. Jadi menjelang periksa lab, dia puasa habis-habisan dengan harapan kadar labnya nanti normal gitu. Nah, pemeriksaan HbA1c ini mengukur kadar gula yang ada di dalam sel eritrosit. Dan itu akan stabil kira-kira 3 bulan. Jadi tidak bisa dibohongi dengan diet ketat semalaman. Karena HbA1c-nya akan tetap tinggi. Jadi ini pentingnya kita periksa gula dengan komposisi yang lengkap. Nah, angka ini, prediabetes ini, biasanya ketahuan kebetulan karena dilakukan check up. Karena pasiennya sendiri belum merasakan gejala apa-apa. Jadi hanya lewat check up dia ketahuan mengalami prediabetes. Nah, disinilah pentingnya kita melakukan check up rutin setahun sekali. Supaya jangan terlambat mengendalikan kondisi diabetes ini. Nah, prediabetes ini berkaitan erat dengan tabungan kalori kita. Berapa yang masuk, berapa yang keluar. Itu konsumsi makanan, kalau tinggi kalori, berarti masuknya lebih banyak. Kalau dia kurang berolahraga, pembakarannya sedikit. Ya, otomatis kalau masuknya lebih banyak dari pengeluaran, kalorinya akan menumpuk. Gulanya lebih tinggi, disimpan ke dalam liver dan lemak ini. Ya, jadi ini tabungan yang tidak diperlukan sebenarnya. Kalau prediabetes tadi berkembang lebih lanjut, dia masuk ke dalam kondisi diabetes. Dan di klinis kita mengenal 2 macam diabetes yang berbeda sekali karena melihat dari umurnya. Ya. Diabetes tipe 1 itu sudah terjadi sejak usia masih anak-anak atau remaja. Jadi ini berlawanan dengan sifat diabetes tipe 2 yang umumnya karena proses degeneratif. Terjadi pada orang yang tambah usia tuh tambah mungkin untuk mengalami diabetes. Ini anak-anak sudah alami diabetes. Jadi dikelompokkan ini sebagai diabetes tipe 1. Dalam hal ini ada faktor keturunan atau ada faktor infeksi dan faktor lingkungan yang dengan cepat merusak pankreasnya. Sehingga pabrik insulinnya itu sudah merosot dalam waktu yang masih relatif usia muda. Nah, di sini gejalanya bisa muncul relatif mendadak. Gitu, ya. Jadi selama insulinnya masih bisa kompensasi, dia belum ada gejala. Tapi begitu melewati ambang batas toleransi, dia langsung bergejala. Sehingga gejalanya relatif mendadak. Dalam kasus diabetes tipe 1 ini, pasien tuh butuh insulin injeksi. Dia tidak bisa lagi makan obat-obat anti diabetes yang berupa tablet. Ya. Karena mekanisme kerja yang berupa tablet itu, dia merangsang produksi insulin lebih banyak dari pankreas. Nah, dalam kasus diabetes tipe 1 ini, pankreasnya itu sudah tidak berfungsi lagi dengan semestinya. Sehingga walaupun dirangsang dengan obat, tidak ada lagi insulin yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi pada diabetes tipe 1, mereka sudah harus injeksi insulin sejak usia muda.
Ini yang berikutnya tipe 2 dari diabetes. Ini umumnya pada orang dewasa berkaitan dengan gaya hidup yang kurang baik. Terutama karena asupan karbohidrat yang berlebih. Dan tadi kurang dia berolahraga. Karbohidrat ini memang godaan yang kuat sekali untuk gaya hidup kita. Karena dia rasanya manis. Dan tentu kita suka rasa manis itu. Kalau sampai berlebihan, dia jadi masalah. Pankreas itu akan dipacu untuk memproduksi insulin terus-menerus. Setiap kita makan tinggi karbohidrat, pankreasnya akan disuruh mengeluarkan insulin lebih banyak. Jadi dia bisa kelelahan suatu waktu. Ada kondisi lain, walaupun pankreasnya masih bisa memproduksi insulin, reseptor insulinnya yang mengalami kerusakan. Tidak peka lagi dia, walaupun insulinnya normal kalau diukur di dalam darah. Ini dikenal sebagai insulin resistance atau resistensi insulin. Ini bagian dari diabetes juga. Resistensi insulin ini sering terjadi pada orang-orang dengan overweight, ya, apalagi sampai obesitas. Nah, di situ insulinnya mungkin masih jumlahnya normal, tapi sudah terjadi resistensi, sehingga kadar gulanya juga tinggi. Ya. Walaupun pankreasnya masih bisa memproduksi insulin. Karena di sini kita harus hati-hati untuk menjadi obesitas itu kan tidak terjadi dalam waktu singkat. Kita punya cukup waktu menghambat jangan sampai kita mengalami overweight bahkan sampai obesitas. Kalau secara guyon apa tandanya obesitas? Kalau yang bersangkutan tidak bisa lagi melihat angka di timbangannya karena tertutup oleh perutnya. Nah, dalam kondisi resistensi insulin, sel otot, lemak, dan hati tidak berespon terhadap hormon insulin yang dikeluarkan. Ya. Jadi gula dari darah itu tidak bisa diubah menjadi tenaga buat otot, tidak bisa diubah menjadi simpanan untuk lemak dan hati. Jadi walaupun dia makan banyak, tenaganya tidak bertambah karena insulinnya tidak terbaca oleh reseptor ini. Nah, sebagai kompensasinya, pankreas akan keluarkan lebih banyak lagi insulin supaya gula darah tidak makin tinggi. Nah, karena setiap hari kejar-kejaran antara asupan makanan, rasa lelah, dan produksi insulin yang terus-menerus tinggi ini, pankreasnya akan mengalami kelelahan dan produksi insulinnya menurun. Ya. Nah, di sini sudah repot sekali kondisinya. Jadi, diabetes itu bisa mengalami berbagai level komplikasi. Pada kasus resistensi insulin ini, seringkali muncul gejala penyerta lainnya. Darah tinggi makin naik, kolesterol makin naik, gitu. Berat badan itu juga tadi sudah obesitas. Nah, ini dikenal sebagai sindrom metabolik. Ya. Jadi kalau periksa lab gula darah naik, kolesterol naik, tinggal cek dua lagi, tensinya bagaimana, berat badannya bagaimana. Kalau dua-duanya juga naik, itu sindrom metabolik. Apa bahayanya sindrom metabolik? Ini komplikasi ke seluruh tubuh tuh akan makin nyata. Terutama resiko untuk stroke dan serangan jantung itu akan makin besar kalau terjadi kumpulan gejala ini.
Gula darah naik, kolesterol naik, tensi naik, berat badan naik. Angka kesakitan juga naik, angka kematian juga ikut naik. Sekali lagi, ini butuh waktu, dan kita punya cukup waktu untuk mengendalikannya. Kita blok perjalanan menuju kondisi seperti ini. Untuk ibu-ibu hamil, ada kondisi yang spesifik. Gula darahnya bisa naik selama ibu sedang mengandung. Tapi kalau dia sudah melahirkan anaknya, mungkin gula darahnya akan normal lagi. Nah, ini dikenal sebagai gestational diabetes. Jadi, diabetes yang hanya muncul pada waktu ibunya hamil. Nah, tentu kondisi berat badan yang berlebih lebih memudahkan terjadinya gestational diabetes ini. Nah, efeknya bukan hanya ibunya yang gemuk. Yang lebih berbahaya adalah bayi di dalam kandungannya juga akan ikut membesar, ikut gemuk. Timbangannya bisa di atas 4 kilo. Dan tentu bayi yang besar ini akan mempersulit proses persalinan. Robekan jalan lahir, bayinya nyangkut di lingkaran persalinan misalnya. Sehingga pada umumnya dokter kebidanan akan memilih operasi seksio pada kasus-kasus demikian daripada membahayakan ibu dan janinnya. Nah, ini disebut giant baby. Ini gejala dan tanda penderita diabetes mellitus. Gejala itu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien itu sendiri. Kita tidak bisa melihat, hanya pasiennya yang bisa merasakan. Ya. Kalau tanda itu orang lain bisa lihat, sama-sama melihat sesuatu yang objektif. Itu kita bedakan istilahnya gejala dan tanda. Nah, gejalanya, pasien itu banyak makan, sering lapar, jadi makannya tuh lebih banyak porsi. Dan dia juga sering merasa haus, karena kadar gula yang tinggi itu menyebabkan dehidrasi juga, sehingga dia mencari air untuk mengatasi dia dehidrasinya, dia banyak minum. Urin di dalam pasien diabetes ini mengandung gula. Gula itu juga akan menarik air ke dalam urin sehingga urinnya juga jadi banyak. Nah, ini dikenal sebagai 3P kalau di kedokteran. Polifagi, polidipsi, poliuri gitu ya. Banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Nah, anehnya walaupun banyak makan, berat badannya tuh makin turun. Nah, ini karena insulin bekerja juga ke otot, sehingga dia tidak bisa memperbaiki kondisi ototnya akan menyusut juga. Lalu pandangan kabur, nah, ini komplikasi gula ke area mata ini membuat penderita tuh kurang tajam lagi melihat benda-benda. Ya. Lalu cepat lelah, ini berkaitan tadi dengan resistensi insulin tadi ya, insulinnya tidak bisa mengubah gula menjadi tenaga, sehingga sebentar saja dia sudah lelah lagi. Nah, lalu sering pasien itu mengeluhkan kesemutan, mulai dari ujung-ujung jari. Itu area yang paling sedikit aliran darahnya, karena pembuluh darahnya kan sudah tipis ya, sudah berupa kapiler. Itu pembuluh darah yang paling kecil di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki. Nah, kalau pembuluh darah kapiler itu tidak bisa lagi mensuplai makanan ke saraf, sarafnya mulai rusak dan dia mengalami kesemutan. Ya. Nah, ini mengingatkan kita pada pepatah lama, ada gula, ada semut.
Nah, selain itu, pada kondisi luka, sembuhnya juga lebih lama. Karena untuk kesembuhan itu perlu aliran darah yang bagus. Jadi kalau aliran darahnya tidak bagus, proses penyembuhannya otomatis menjadi lebih lama. Bahkan pada kondisi yang lebih parah, lukanya tidak bisa sembuh-sembuh. Itu yang kita kenal makin lama makin bonyok, makin luas lukanya. Ini tanda sesuatu yang kita periksa, kita bisa lihat bersama, ya, yaitu tadi lewat pemeriksaan lab, baik gula darah puasa, sesudah makan, atau HbA1c. Nah, untuk kesemutan bisa diperiksa dengan alat ukur di bagian saraf, ya, nerve conduction velocity. Ini mereka bisa ukur kecepatan hantar sarafnya. Kalau kecepatannya menurun, itu menandakan sarafnya mulai rusak. Dan kalau terjadi di berbagai anggota badan, tangan dan kaki itu rusak semua, biasanya dikaitkan dengan kencing manis ini. Faktor resiko orang menderita kencing manis. Yang pertama, genetik. Jadi ada keturunan. Nah, di sini kita sudah mulai mengambil langkah pencegahan. Kalau dari pihak ayah, dan keluarga ibu, ada yang mengalami diabetes, kita sudah seharusnya memulai langkah pencegahan. Jangan sampai benih diabetes secara genetik ini juga terjadi pada diri kita. Pencegahannya apa? Ini gaya hidupnya harus berbeda dari orang-orang yang pada umumnya. Dia harus cegah pola makan yang tidak sehat seperti yang tergambar di sisi kiri ini. Junk food ini sengaja dibikin supaya nikmat. Kalau nggak nikmat, orang tidak ketagihan, tidak beli lagi. Nah, yang bikin nikmat itu biasanya mengandung 3 komponen penting. Gula, kolesterol, dan garam. Kalau tidak ada 3 unsur itu, makanan itu pasti tidak enak. Jadi makanan yang enak itu beresiko untuk bikin kita tidak sehat. Gulanya diperbanyak, kita kencing manis. Kolesterolnya diperbanyak, kita akan mengalami hiperkolesterol. Garamnya diperbanyak, kita mengalami hipertensi. Nah, ini sangat mendukung terjadinya metabolic syndrome tadi. Ya. Satu lagi, kurang berolahraga. Ini gaya hidup modern seperti ini. Sofanya enak, TV-nya 24 jam, berbagai channel, lalu fast food tersedia di dekatnya. Olahraga zaman dulu mesti minimal harus mengganti saluran TV, dia jalan ke TV. Tapi sekarang dengan remote TV ada di tangan, praktis hanya jempolnya saja yang berolahraga. Ya. Jadi kondisi ini sangat mendorong untuk terjadinya diabetes. Dari gaya hidup tidak sehat ini, berat badannya akan naik terus. Lalu darah tinggi mulai naik. Dan ada lagi satu kondisi yang bisa menimbulkan diabetes, kolesterol, dan hipertensi juga, yaitu kalau dia ada kista yang banyak di ovariumnya. Jadi ini pada wanita, ya, yang dikenal polycystic ovary. Ini salah satu penyakit yang bikin komplikasi seperti metabolic syndrome tadi. Apa komplikasinya kalau diabetes ini dibiarkan? Karena diabetes pada awalnya itu tidak bergejala yang mengganggu.
Ya, dia tidak bikin sakit kepala, tidak bikin vertigo. Dia pelan-pelan aja naik, pelan-pelan merusak sampai terjadi komplikasi. Komplikasi yang membahayakan nyawa itu kalau dia menyerang jantung dan stroke dan otak, ya, jantung dan otak. Ini akibat dari komplikasi di pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang berukuran kecil, ya, mikrovaskuler, atau yang berukuran besar, makrovaskuler. Jadi pada jantung dan stroke ini makrovaskulernya yang kena. Apalagi kalau diabetesnya disertai hiperkolesterol, hipertensi, dan merokok. Ya. Ini kondisi pembuluh darahnya akan lebih buruk lagi. Otomatis kemungkinan pemulihannya juga tidak sebagus pada orang normal. Ya. Jadi sama-sama serangan jantung, sama-sama stroke, nasibnya tidak sama kalau dia mempunyai penyakit dasar yang banyak. Nah, gangguan penglihatan ini masuk di gangguan mikrovaskuler. Aliran darah kecil-kecil ke retina mata kita itu sedikit demi sedikit berkurang. Sehingga retinanya tidak mendapat suplai makanan, suplai oksigen dengan baik, dan mulai ada kerusakan di sana-sini. Retina itu ibarat layar penglihatan kita. Jadi kalau TV mulai ada bolong-bolong hitam di sana sini, kan kita tidak bisa melihat gambar dengan utuh. Begitu juga pada retinopati diabetes ini. Dia tidak bisa melihat gambar dengan terang. Komplikasi bisa ke ginjal juga, ya, dikenal nefropati diabetes. Nah, ini karena aliran darahnya ke ginjal juga rusak. Baik makro ataupun mikro ini akan merusak suplai ke ginjal dan pelan-pelan dia menurunkan fungsi ginjal. Pada konsumen produk HFC kita, sebagian mengeluhkan saya sudah konsumsi kok tidak ada perbaikan pada ginjal saya. Ya. Nah, di sini kita sama-sama harus ingat, ginjalnya sakit itu karena apa? Kalau karena diabetes, memang kemungkinan pulihnya jauh lebih kecil dibandingkan kalau ginjalnya normal-normal tadinya, ya. Mungkin karena ada batu atau karena ada infeksi, itu daya pulihnya masih lebih besar dibandingkan kalau dia rusak karena ada diabetes. Ini penting sekali kita ingat. Sama-sama sakit ginjal, urium kreatininnya naik, tapi pemulihannya tidak sama. Ini gangguan pada pria yang buat kaum pria itu ditakutkan, ya, yaitu disfungsi ereksi. Ini bisa gangguan di mikrovaskuler yang memberi makan pada saraf-saraf otonom yang mengurus alat vital. Jadi kalau sarafnya terganggu, maka stimulasi dari otak itu tidak cukup untuk membangkitkan gairahnya, untuk membangkitkan ereksi pada alat vitalnya. Sebaliknya, bisa juga pengisian darah ke Mr. P-nya itu terganggu karena sudah terjadi sumbatan di sana sini. Sehingga kalaupun dia bisa ereksi, tidak bisa penuh gitu. Ya. Nah, jadi ini hal yang mengganggu para kaum pria. Kondisi ini lebih diperburuk lagi kalau dia merokok. Merokok juga sama-sama mengganggu
saraf dan suplai darah. Jadi kalau dua dikombinasikan, kondisinya akan lebih jelek lagi. Nah, di sini kita perlu ingat korban iklan. Iklan rokok itu kan mengaitkan merokok dengan kejantanan. Kalau tidak merokok tuh dianggap tidak jantan. Itu iklan yang sangat menyesatkan karena justru merokok menghilangkan kejantanan. Apalagi kalau ada kencing manis. Ini gangguan saraf yang tadi kita sudah singgung berupa kesemutan. Kalau kesemutannya makin memburuk, itu mulai terjadi baal. Dia tidak bisa merasakan. Pakai alas kaki atau tidak pakai alas kaki, dia sama-sama rasa tebal. Kaki telanjang pun dia merasa seperti menginjak papan. Ya. Apa bahayanya? Bukan hanya kenikmatan berkurang karena tidak bisa merasakannya, tapi kalau dia tertusuk benda, dia tidak rasakan. Akibatnya luka tusuk itu mulai terinfeksi. Infeksinya makin parah, dia membusuk. Itu yang bisa beresiko orang diamputasi, gitu ya. Awalnya karena rasa baal ini. Jadi ini bahayanya. Saya pernah dapatkan satu klien, dia obati kakinya itu dengan lampu pemanas karena dia merasa dingin. Lalu karena rasa baal ini, dia tidak berasa kalau lampu itu sudah kelewat batas memanasi kakinya. Terjadilah kakinya melepuh karena overdose dari penyinaran lampu pemanas. Ya. Nah, itu bahayanya orang kencing manis kalau dia mengalami baal. Ada kondisi lain, yaitu kebalikan dari gula darahnya tinggi, yaitu gula darahnya anjlok, hipoglikemi. Dan di dalam neurologi, ini kondisi yang jauh lebih berbahaya daripada hiperglikemi. Karena otak kita tuh makanannya boleh dibilang tuh gula. Kalau kadar gulanya anjlok terlalu lama, berjam-jam sampai semalaman, itu otaknya akan rusak permanen. Ya. Ini bahaya sekali. Kondisi ini bisa terjadi kalau pasien diabetes tuh karena takut gulanya naik, dia dietnya terlalu ketat. Porsi makannya terlalu minim. Atau dia tahu dia mesti berolahraga, dia mau turun dengan cepat, olahraganya terlalu berat. Jadi pemasukan tidak seimbang dengan pembakaran, gulanya anjlok. Nah, satu lagi kondisi makan obatnya berlebihan. Kenapa bisa terjadi ini? Ini biasanya terjadi pada orang tua. Orang tua suka lupa dia sudah makan obat atau belum. Jadi ingat-ingat kayaknya belum, dia makan lagi. Jadi obat gulanya double dia makan, turunlah gulanya. Kita pernah juga dapat kasus orang tua tinggal sendirian, anaknya datang berkunjung bergantian. Jadi anak pertama datang tanya, "Ma, sudah makan belum obatnya?" "Belum." Dikasih oleh anak pertama. Anak pertama pulang, datang anak kedua, dia tanya pertanyaan serupa. Dan ibunya karena sudah mulai pikun-pikun, jawabannya juga sama, belum. Anak kedua kasih lagi obat yang sama. Ya. Terjadilah gulanya anjlok. Nah, ini bahaya kalau terjadinya di malam hari. Orang yang bersangkutan tidur, dia tidak sadar gulanya turun terus sampai tidak bangun. Anak-anaknya karena sayang orang tua, pagi hari orang tuanya belum bangun,
dikira orang tuanya kecapean, biarlah dia tidur, nanti siangan aja kita bangunkan. Gulanya makin anjlok. Nah, ini kalaupun dibawa ke rumah sakit, dikasih suntikan gula, ya, belum tentu otaknya akan berfungsi normal kembali. Ya, jadi hati-hati bahaya hipoglikemia. Ini komplikasi yang tadi kita sudah singgung, diabetic foot. Ya. Ada luka tertusuk, tidak terasa, terinfeksi. Makin lama makin besar, karena daya sembuh yang buruk pada pasien diabetes. Nah, seperti ini kejadian. Kalau sudah warna hitam, ini sudah nekrotik ya, ini biasanya akan diputuskan untuk amputasi. Karena kalau tidak diamputasi, selain lukanya akan makin terus melebar, maka bakteri yang bertumbuh di sini akan mengeluarkan racun-racun ke dalam darah, sehingga bisa meracuni otaknya. Ya. Nah, ini yang ditakutkan sehingga dokter memutuskan ini harus segera diamputasi. Kadang-kadang keluarga keberatan, dicoba dulu pengobatan alternatif, jangan sampai dipotong, gitu ya. Nah, di sini kita perlu betul bijaksana. Kalau memang ini harus amputasi, jangan tunda-tunda, daripada dia bikin komplikasi ke otak, gitu. Atau bahkan ke seluruh tubuh kalau terjadi sepsis. Ya. Nah, jadi lebih penting mencegah, jangan sampai kejadian ini. Daripada sudah kejadian, kita baru repot mencari berbagai cara alternatif. Apa yang HFC bisa sumbangkan pada penderita diabetes mellitus ini? Kita kenal dua produk utama kita. Subarasi kita tahu punya paten mampu meregenerasi sel. Di mana saja sel itu berada. Ya, jadi praktis semua sel organ. Jadi dia bisa meregenerasi sel pankreas juga yang sudah kelelahan dan sudah menurun itu. Buktinya apa? Kita sudah dapatkan orang-orang pengguna produk ini yang pemakaian insulinnya itu bisa dikurangi. Itu menandakan pankreasnya mulai memproduksi insulin lagi, sehingga insulin tambahan dari luar bisa dikurangi. Lalu kita juga lihat komplikasi organ-organ karena diabetes ini juga bisa diperbaiki. Kelemahan saraf, jantung juga bisa membaik. Tapi sekali lagi tergantung kondisi sakitnya sudah berapa lama, berapa berat, dan komplikasi yang ada itu seperti apa. Dan juga usia, ya, itu variabel yang menentukan keberhasilan kita dengan Subarasi ini. Jadi ingat betul ya, tidak semua kasus hasilnya akan sama. Beda umur, beda lamanya sakit, beda komplikasi, itu hasil akhirnya juga akan berbeda jauh. Nah, efek lain dari Subarasi ini melancarkan darah. Waktu SOP 100 plus kita beredar, kita juga sudah tahu ada efek melancarkan darah dari SOP 100 ini. Sekarang ditambah lagi dengan fruit flow, peptida dari kulit biji tomat yang punya efek anti-agregasi trombosit. Kombinasi keduanya ini lebih kuat lagi membantu kelancaran darah. Dan ini sangat dibutuhkan penderita diabetes. Jadi luka-luka juga bisa lebih cepat sembuh karena aliran darahnya lebih bagus. Lalu efek yang ketiga memperbaiki struktur kulit. Kita temukan pasien diabetes itu kulitnya kering ya, karena suplai darahnya jelek. Otomatis juga mereka akan kelihatan lebih tua, ya, lebih cepat tua.
diabetes itu dikenal sebagai penyakit yang bikin cepat tua. Bukan hanya kulit, tapi semua organ. Sehingga dia disebut juga ibu dari semua penyakit. Ya. Nah, Subarasi kita punya paten memperbaiki struktur kulit yang keriput ini menjadi lebih bagus. Ya. Ada tambahan satu lagi, peptida dari daging ikan salmon yang punya daya anti hipertensi. Jadi kencing manis dan hipertensi itu sering terjadi berbarengan. Dan kehadiran mereka berdua membuat komplikasi akan lebih besar. Jadi kita syukur betul pada Subarasi sudah dilengkapi dengan daya anti hipertensi ini. Jadi satu produk sudah bisa mengatasi soal aliran darah, hipertensi, dan nanti satu lagi kolesterol juga dia akan pengaruhi. Dengan tambahan antioksidan, kita punya daya anti-inflamasi juga. Ya. Jadi pada diabetes itu terjadi inflamasi yang kronis. Gitu. Karena setiap hari ada saja proses peradangan di dalam tubuh kita. Jadi produk ini sangat membantu mengurangi resiko komplikasi pada diabetes. Ini Utsukushi. Kita kenal dia punya anti-tumor agent, immune activating, sama anti-hepatitis C. Nah, untuk urusan kencing manis, kita sangat butuhkan immune activating agent ini. Karena rentan orang kencing manis itu mengalami infeksi. Daya tempur dari sel darah putihnya juga menurun kalau gulanya tuh tinggi. Ditambah lagi efek khusus detox ususnya. Karena usus yang buruk menimbulkan berbagai penyakit. Kalau kita bisa bantu bersihkan ususnya, maka resiko untuk muncul berbagai penyakit itu juga akan berkurang, termasuk diabetes tadi. Ya. Jadi kita perlu tambahkan Utsukushi pada kasus diabetes ini. Ada penelitian yang menunjukkan peranan probiotik membantu turunkan kolesterol. Ya, ini salah satu metabolic syndrome tadi. Subarasi juga bisa membantu metabolisme kolesterol dengan memperbaiki kondisi organ livernya. Jadi secara tidak langsung dia bekerja untuk kolesterol lewat perbaikan organ. Tapi pada Utsukushi probiotiknya yang ditambah efek Utsukushi untuk kecantikan kulit. Ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana kencing manis itu merusak kulit. Dia bikin keriput, bikin warnanya juga jadi gelap. Ya. Kita mau bukan hanya sehat, tapi juga bisa kembali cantik. Jadi kita tambahkan Utsukushi untuk problem ini. Juga di dalamnya ada antioksidan. Ya. Selain Subarasi tadi, Utsukushi juga mengandung antioksidan yang kuat. Khususnya glutathione dan resveratrol ini. Ini dikenal antioksidan yang kuat. Ada satu produk dari AFC lagi, Lutein Sharp ini. Ini bekerja pada berbagai gangguan di mata. Nah, tadi komplikasi diabetes itu ke retina. Jadi kita bisa tambahkan Lutein Sharp ini untuk membantu perbaikan di retinanya juga. Cuma jangan kebanyakan. Karena Lutein Sharp ini juga terasa manis. Kita kan harus membatasi konsumsi gulanya. Oke, ini kira-kira sumbangsi yang kita bisa berikan pada semua klien kita yang mengalami diabetes maupun yang sedang dalam perjalanan menuju diabetes itu. Ya. Itu orang-orang di level pre-diabetes
bahkan orang-orang yang baru mempunyai faktor resiko. Orang yang kegemukan, orang yang kurang berolahraga, orang yang punya kolesterol, darah tinggi, itu kita sudah mulai potong jalurnya sebelum mereka mengalami komplikasi. Ya. Baik, itu yang saya bisa sharingkan. Silakan, Pak. Oke. Share screen-nya. Saya stopin dulu ya, Dok. Nah, udah. Ya, screen-nya di stop dulu. Dok, untuk anak yang kena diabetes dari kecil, udah boleh minum Subarasi, Dok? Masih kecilnya. Ya, jadi kalau anak itu sudah ada penyakit, tentu kita harus bantu. Ya. Karena walaupun dia diabetes tipe 1, itu kan ada prosesnya sebelum dia rusak total. Jadi seberapa kita bisa bantu dengan SOP, kita harus bantu. Tinggal takarannya aja disesuaikan dengan berat badan seorang anak. Biasanya anak tuh separuhnya takaran dewasa. Jadi walaupun dia diabetes tipe 1 kan tidak muncul sejak dia lahir. Mungkin setelah balita dia baru muncul. Oke, ini ada yang nanya minum SOP dan Utsukushi yang benar gimana, dan udah dijawab sama Pak Swijan. Cara minum SOP dan Subarasi idealnya boleh kapan saja, tapi tetap disarankan pada pagi hari sebelum makan. Tujuannya karena di pagi hari tubuh kita dalam kondisi lapar sehingga nutrisi diasumsikan dapat menyerap lebih baik ke dalam tubuh. Benar ya, Dok? Ya, intinya semua produk suplemen nutrisi itu memang sebaiknya perut kosong. Tujuannya supaya absorpsinya maksimal. Karena kalau dia bercampur makanan, ada kemungkinan sebagian tuh akan terikat pada seratnya atau pada makanan lain yang bisa mengikatnya. Jadi sayang kalau terbuang di kotoran. Tapi kalau mahnya sensitif, misalnya semua rasa asam mengganggu mahnya gitu, ya kita makannya sudah makan daripada dia tidak makan sama sekali. Itu pedoman umum seperti itu. Oke, Dok, ada yang nanya, kalau misalkan mungkin saking karena takut diabetes ya, Dok, jadi dari usia muda itu emang udah jarang makan makanan manis dan udah puasa makan nasi, maksudnya mungkin tipe yang nggak makan nasi gitu. Apa itu baik untuk kesehatan? Kalau kita bicara diet, itu intinya diet tuh harus seimbang. Kalau kita kurangi makan, kan otomatis semua bahan gizi yang ada dalam makanan itu juga akan ikut berkurang. Sehingga nanti dietnya jadi tidak seimbang. Lebih penting itu tidak berlebihan. Daripada nanti sudah berlebihan baru kita repot atur dietnya, dikurangin sana, kurangin sini. Akhirnya malah jadi kurang gizi. Oke. Nah, untuk karbohidrat kan memang disarankan karbohidrat kompleks. Itu artinya karbohidrat yang ada secara alamiah, ya, singkong, kentang. Nah, kenapa? Karena pada produk ciptaan Tuhan itu sudah cukup seimbang komposisi gizinya. Ditambah lagi kadar seratnya yang tinggi. Makan nasi, kalau nasinya beras merah itu juga masih banyak seratnya. Vitamin B-nya di kulit harinya itu juga masih lengkap. Tapi kalau berasnya sudah putih bersih, itu tinggal gulanya, seratnya juga sudah minim, sehingga dia jadi tidak seimbang. Jadi sebaiknya memang kita mulai biasakan makan beras
yang utuh, beras merah. Kalau nggak bisa makan beras merah semua, dicampurlah dengan beras putihnya itu. Ya, intinya perbanyak serat, karena serat nanti akan mengikat gulanya sehingga absorpsinya juga perlahan-lahan. Kalau kita hanya makan jus buah, dia langsung diserap semua. Itu membuat lonjakan pada kadar gulanya. Lonjakan itu akan memicu si pankreas cepat-cepat produksi insulin untuk mengejar lonjakan itu. Kondisi yang berulang-ulang itu yang membuat pankreasnya kelelahan. Tapi kalau kita tinggikan seratnya, nanti akan mempengaruhi glycemic index-nya. Jadi sama-sama 100 gram, tapi kenaikan gula darahnya itu akan lebih rata, ya. Tidak melonjak-lonjak. Kalau kenaikannya lebih rata, pankreasnya kerjanya lebih enteng. Tidak perlu berpacu dengan makanan. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada kasus selanjutnya lagi. Dok, mau tanya, dia penderita diabetes usia 60-an, wanita, setelah konsumsi Subarasi 1x1, angka gula darah yang bawah jadi stabil, tapi angka gula darah yang tinggi makin tinggi. Kenapa dan apakah ini berbahaya? Apa harus di stop Subarasinya? Udah minum Subarasi box ketiga. Saya ingatkan jangan hitung boxnya ya. Dia konsumsinya sehari berapa? Apakah sudah mencukupi? Karena kalau boxnya 6 tapi konsumsinya sehari 1, ya tentu tidak mencukupi. Karena minimal untuk terapi itu kan harus 2x1. Nah, kalau kerusakannya lebih banyak, usianya lebih tua, kita butuh lebih tinggi takarannya, bisa 4x1 gitu. Jadi dipikirkan kembali sudah mencukupi atau belum. Lalu kedua, jangan hanya andalkan produk suplemen ini. Gaya hidup yang tadi kita bahas itu perhatikan, ya. Apakah modifikasi makanannya sudah dilakukan? Apakah olahraganya sudah ditambah? Kalau dia tetap di atas sofa nonton TV, snacknya lengkap, makan Subarasi berapa banyak juga akan kalah. Oke, ada lagi nih. Dok, usia saya 42 tahun, berat badan 57, tinggi badan 150. Tensi normal 110/80. Gula sewaktu saya tes itu 250 sampai 320. Udah minum Subarasi selama 2 bulan. 2x1 setiap hari, nggak turun juga, Dok. Saya juga minum Janumet 500 mg dan HbA1c saya 7,5. Saya ada tiroid, Dok, tapi terkontrol sangat baik. Sebaiknya gimana ya, Dok? Apa Subarasinya perlu saya tambah atau ini ada pengaruh dari tiroid dengan kadar gula? Terima kasih. Tiroid ke kadar gula sih tidak berhubungan langsung, ya. Jadi kemungkinan kalau sudah dengan obat gula juga masih tinggi, itu sudah terjadi resistensi insulin. Kita upayakan takaran Subarasinya itu sampai 4x1. Kalau bisa ditoleransi oleh tubuhnya, ya. Kalau 4x1 3 bulan juga tidak turun juga, ya berarti memang terjadi resistensi insulin gitu. Itu komplikasi yang merepotkan sekali. Olahraganya saja yang ditambah supaya pembakarannya lebih banyak. Oke. Nah, ini juga ada serupa lah, tapi ini lansia umur 60 tahunan, diabetesnya 200. Jadi hari pertama dan kedua konsumsi Subarasi, palanya itu nggak enak, pusing. Kenapa demikian? Apakah kandungan Suba itu manis dan mempengaruhi kenaikan diabetes? Diabetes dengan pusing dan sakit kepala itu tidak berhubungan langsung. Jadi orang bisa aja gulanya 300-400 mesti tertawa-tawa, itu
Bisa. Jadi kemungkinan bagian dari efek detox tuh bisa. Dan seperti biasanya kita perbanyak air minum, kalau perlu takarannya dikurangi. Sehingga dia bisa beradaptasi, tidak ada lagi gejala detox, baru dinaikkan lagi. Ya. Nah ini ada yang kadar gulanya sampai 600 nih, saya lihat di pertanyaan. Kalau setinggi itu intervensi dengan insulin dulu, biar dia cepat turun. Lalu pelan-pelan kita atur lagi dengan diet, dengan obat, dan dengan produk dari AFC kita. Jadi jangan menunggu AFC menurunkan kadar yang 600 itu sampai normal. Nanti keburu terjadi komplikasi. Digabungkan saja semua modalitas terapi, gaya hidup, obat, dan suplemen. Oke. Dok, kalau yang diabetesnya mengaruh ke vertigo dan glukoma, cocok nggak sih konsumsi Subarasi dan lutein sharp? Sama tadi juga ya, jadi diabetes itu tidak secara langsung bikin vertigo. Itu ada faktor lain di sistem sarafnya yang menimbulkan vertigo. Subarasi kita untungnya kan efeknya secara umum regenerasi sel. Jadi entah itu pankreas atau itu di telinga atau itu di otak, itu sama-sama mendapat manfaat positif dari Subarasinya. Ya. Jadi sekali lagi jangan hanya andalkan Subarasinya. Kalau memang dia butuh obat untuk menekan vertigonya, dia harus makan juga. Daripada dia paksakan, pokoknya saya nggak mau makan obat, lalu dia vertigo, jatuh, kebentur kepalanya, muncul masalah lain lagi. Gitu. Kombinasikan semuanya. Oke. Dok, diabetes tipe 1 apakah pankreas bisa dipulihkan dengan konsumsi Subarasi? Ini udah terjawab di PPT ya, tapi boleh dok kalau ini. Kalau dipulihkan kita tidak bisa janjikan, karena kan ini ada faktor genetiknya. Lalu juga ada kemungkinan autoimun ke sel pankreasnya. Jadi kita minimal memperbaiki kerusakan sel-sel yang ada, seberapa kompensasi yang bisa dilakukan oleh Subarasi, ya itu yang kita berikan gitu. Jangan janjikan untuk pulih bebas dari semua obat. Ya, kita bukan obat dewa. Ini ada pertanyaan, gula darah 616 turun jadi 370, konsumsi berapa saset supaya cepat gula darahnya turun. Ya, sekali lagi, produk kita tuh bukan obat yang kerjanya cepat. Kalau obat gula memang kerjanya cepat dan resikonya juga cepat. Yang tadi saya bilang dia bikin hipoglikemi, orangnya nggak sadar, belum tentu bisa pulih otaknya. Ya. Jadi jangan pikirkan soal cepat kalau mengkonsumsi produk dari SOP ini, gitu ya. Ini regenerasi jangka panjang. Kalau mau cepat pakai obat, lebih cepat lagi pakai insulin, ya itu kalau mau adu cepat. Gantilah cara berpikirnya, jangan adu cepat. Ini renovasi rumah kita, tubuh kita ini direnovasi. Butuh waktu. Ya. Lebih baik perbaiki rasa sabarnya itu. Ya. Jangan semuanya mau cepat, jadi stres sendiri meningkatkan kadar gula. Gitu. Ya. Kalau konsumsi nggak turun-turun, jadi stres, jadi marah, naik lagi gulanya, tensinya juga naik. Sayangnya Subarasi tidak bisa janjikan orang jadi lebih sabar. Gitu. Harus bikin sendiri itu. Oke, dok, ada yang tanya. Dok, usia 65 tahun, pradiabetes 6,1, sudah konsumsi Subarasi dan Utsu plus lutein selama 2-3 bulan.
Nggak tahu tapi per harinya konsumsi berapa. Terus cek darah masih 6,1 sampai 6,2 diabetesnya. Selama ini konsumsi untuk subarasi dan utsukusi masing-masing satu kali satu dan lutin 2 sampai 3 hari sekali. Apakah udah benar dok takarannya atau ada yang perlu Kalau ditambah? untuk terapi itu harus 2 kali 1. Nggak bisa 1 kali 1. Itu untuk orang sehat yang menjaga fitnessnya aja. Ya, rutin tuh lebih baik tiap hari ya, supaya dia stabil dulu. Nanti kalau sudah membaik mau dikurangi silakan. Tapi untuk startnya tiap hari. Nah, kalau mau dipas-pasin 1 box untuk 1 bulan itu kan isinya 20. Nah, minumnya hari kerja saja, Senin sampai Jumat, 4 minggu. Pas dah 1 box itu. Oke. Dok, kalau subarasi itu kan katanya memperbaiki metabolisme tubuh. Apa benar kalau misalkan sering konsumsi subarasi, maksudnya rutin konsumsi subarasi, jadi sering lapar, dok? Efek perorangan tuh beda-beda. Ada yang merasa kenyang terus, ada yang menjadi lapar. Itu tergantung organ yang diperbaiki apa. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia tuh makan nggak makan tuh tidak terganggu, mungkin dengan subarasi dia jadi lapar. Karena sistem tubuh tuh memperbaiki diri. Orang kalau nggak makan kan mestinya lapar. Nah, kok selama ini dia makan nggak lapar. Jadi pada waktu dia diperbaiki, rasa laparnya yang menonjol. Jadi kalau yang merasa kenyang, itu ada kemungkinan tuh waktu dia minum subarasi, mahnya tuh bereaksi berbeda sehingga muncul gas. Gasnya itu bisa bikin rasa begah. Rasa begah itu yang bikin dia nggak kepengen makan. Jadi mesti dimodifikasi cara minumnya. Dia mungkin nggak bisa perut kosong, dia harus sesudah makan. Oke, selanjutnya. Ini ada yang mau nanya pertanyaan colongan dulu dok, tapi rada panjang, jadi bukan tentang diabetes. Halo dok, mau tanya. Saya pernah dulu bertanya ke dokter melalui Bu Chiu Yen. Saya Brian yang sedang kuliah di Singapura dan saya lagi ada alergi yang LGE levelnya di atas 600-an, normalnya di bawah 50. Alergi saya yang paling utama itu di hidung dan pernah operasi dan dibakar dalam kurung RF yang bagian bengkaknya. Tapi bukan polip di tahun 2017. Setelah operasi sudah mulai mendingan, tetapi beberapa tahun ini mulai kembali lagi. Jadi Bu Chiu Yen kenalin Utsu dulu awalnya dan saya konsumsi 2 minggu, tetapi saya malah bersin-bersin terus ingusan gak berhenti. Setelah itu ditambah dengan SOP subarasi. Nah, setelah konsumsi 2 itu kombinasi jadi lebih mendingan. Setelah digabungin minumnya lebih enakan dan ingus bersin berkurang, rasa bengkak di hidung pun udah mulai mendingan. Tetapi blok hidung sebelah kanan, blok hidung sebelah kanan 75% dan blok 25% lapang. Sekarang sudah mulai berkurang jadi 50% blok, 50% lapang. Oh, maksudnya mampetnya kali ya, Dok ya? Ya. Tetapi pada saat diperiksa dengan dokter ENT di sini, dokternya bilang lebih bengkak dan lebih berair dibandingkan sebelum konsumsi SOP dan utsukushi di dalam hidung setelah endoskopi. Yang mau saya tanyakan, kapan waktu yang pas untuk konsumsi 2 produk ini? Apa setelah 2 minggu, konsumsi subarasi dulu, baru setelah itu 2 minggu setelah itu baru campur utsukushi, atau langsung dibarengin aja? Terus yang kedua, kenapa malah di endoskopi semakin bengkak setelah konsumsi? Apakah aman untuk diteruskan? Apakah ini hanya untuk sementara? Terima kasih, dok. Ya. Tapi kalau dia kaitan dengan alergi itu, produk yang kita kedepankan itu SOP, bukan utsukushi. Karena dia memperbaiki semua sel-sel tuh, termasuk nanti sel di sistem imun kita. Persisnya bagaimana kita tidak bisa
pastikan, itu perlu penelitian. Tapi agaknya dia bisa mengatur regulasi terhadap hipersensitivitas itu. Jadi toleransi terhadap alergennya akan lebih baik. Itu pekerjaan dari SOP. Sementara utsukushi kita bisa tambahkan kalau memang kebiasaan pencernaan dia tidak bagus. Buang air besarnya 2-3 hari sekali misalnya. Nah, kita bayangkan itu akan menimbun toksin-toksin di usus dan akan membuat kondisi lebih buruk. Kita masukkan utsukushi. Tapi yang terutama adalah SOP-nya. Ya. Nah, perbedaan sensasi terasa lebih lapang, tapi pemeriksaan dikatakan lebih mampet. Itu yang tadi saya singgung mengenai gejala dan tanda. Jadi kalau dari gejala justru terjadi perbaikan karena pasien merasa lebih lapang nafasnya. Tapi dari tanda pemeriksaan dokter mereka katakan makin sempit. Yang mana yang kita mau pegang? Yang penting kita yang jadi orangnya, yang punya hidung, yang punya badan ini. Kalau rasanya lebih baik, kenapa pusingkan dengan komentar orang lain gitu? Kan pengukuran tambah mampet atau tambah bengkak itu sesuatu yang relatif. Bisa saja hari itu dia lebih bengkak, tapi hari besoknya dia lebih kempes. Teruskan aja subarasinya untuk terapi 2x1 minimal. Oke. Oke. Dok, sakit gula, diabetes, lelaki umur 75 tahun, glukoma, kedua mata udah nggak bisa ngelihat. Apa masih bisa terbantu, Dok? Berapa tahun dia tidak bisa melihatnya. Jadi sekali lagi itu, kalau dia baru, kemungkinan akan lebih besar ada perbaikan. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, kemungkinan itu akan makin kecil gitu. Tapi kita juga tidak bisa bilang, nggak bisa lah percuma. Karena biar bagaimana Subarasi akan melakukan perbaikan. Perbaikannya seberapa itu yang kita tidak bisa katakan dari sekarang. Ya, intinya kalau tidak dicoba 3 bulan tidak dievaluasi, kita tidak bisa tahu berapa perbaikan yang akan terjadi. Dan jangan hanya fokus pada glaukomanya. Ya percuma nggak bisa diobati. Karena Subarasi kan akan memperbaiki organ yang lain juga. Diabetes bukan hanya mengganggu mata, dia mengganggu seluruh organ lain. Jadi berikan untuk kepentingan seluruh tubuh. Dok mau tanya, jika orang penderita diabetes kena COVID, nah harus gimana konsumsinya? Diutamainnya itu utsukushi atau Subarasi, Dok? Kena COVID, fokus di COVID atau diabetesnya? Yang lebih bahaya dalam jangka pendek yang mana? Kan jelas COVID-nya. Kalau diabetesnya kan sudah berlangsung bertahun-tahun. Kita nggak panik dalam seminggu karena ada diabetes. Jadi COVID-nya yang lebih membahayakan. Untuk COVID, pedoman kita, kalau hanya gejala, hanya hasil lab-nya positif, itu kita kedepankan utsukushinya. Karena patennya dia meningkatkan imun sistem. Tapi kalau sudah ada gejala, itu Subarasi harus masuk juga. Jadi berikan dua-duanya. Tinggal masalah takarannya ini. Kalau COVID, karena kasusnya bisa memburuk dengan cepat, kita akan menaikkan takaran juga lebih cepat dari biasanya. Dengan catatan harus diingat efek detoksnya. Efek detoks kalau ke paru-paru itu bisa berupa pengeluaran reak lebih banyak.
Nah, perlu pertimbangkan kalau reaknya bertambah banyak, apakah akan menyulitkan si pasien karena dia harus lebih banyak buang reak. Menyulitkan juga tim dokternya kalau sebentar-bentar harus sedot reaknya. Gitu, ya. Nah, disinilah kita pentingnya kebijaksanaan, jalan tengah. Jangan terlalu agresif, jangan juga terlambat. Itu seninya pengobatan. Jadi tidak bisa dibikin formula baku harus kasih sekian dalam waktu berapa, nggak bisa. Oke. Oke. Oke, ini pertanyaan udah 2 minggu mungkin saya nggak lihat, tapi ini boleh mungkin sebagai pengetahuan umum aja ya dok ya, mungkin beberapa ada yang baru. Selamat sore dokter, ada klien diabetes mellitus usia 55 tahun. Pasien tersebut alergi ikan, mau konsumsi subarasi atau utsukushi, tapi terdengar-dengar terbuat dari plasentanya ikan salmon. Mohon pencerahannya, apa boleh? Thank you dok. Ya, pertama soal bahan. Kalau dibilang kita dari tomat, dari ikan, dari selaput kantong telur gitu ya, jangan bayangkan itu seluruh dagingnya di blender, lalu disaring, dikeringkan, dijadikan bubuk. Tidak seperti itu cara pembuatannya. Kita ini proses teknologi tinggi. Dia hanya mengambil peptidanya, itu bagian terkecil dari entah dagingnya atau dari kulit biji tomat. Ya, kita itu kulit biji tomat, bukan daging tomatnya secara utuh di blender seperti kita bikin jus ya. Jadi jauh sekali bayangan yang kita bayangkan model blender tadi. Ya, ini ekstraksi tingkat tinggi. Jadi dia tidak 100% lagi mewakili si tomat ataupun si ikan gitu. Ya. Tapi apakah masih ada kemungkinan alergi? Masih ada. Karena orang kalau namanya alergi itu kan juga ada derajatnya. Ada yang sangat sensitif gitu. Makan sekecil apapun dia bisa bereaksi. Nah, disitulah saya selalu ingatkan, start low, go slow. Coba dosis takaran yang terkecil. Kalau pada orang riwayat alergi, mulai dengan setengah saset. Nah, gejala alergi itu dia akan bengkak dan gatal. Kalau itu terjadi segera setelah diberikan, itu biasanya alergi. Tapi kalau dia detox, biasanya tidak langsung. Setelah berapa hari baru muncul gejala detox. Kalau gejala detox, kita masih bisa teruskan. Tambah air minum lebih banyak, kalau perlu takarannya dikurangi, tapi diteruskan. Tapi kalau dia alergi, kita jangan teruskan. Karena nanti reaksi alerginya bisa makin hebat. Itu seninya sekali lagi. Oke. Dok, betulkah pengobatan diabetes dengan suntik insulin membuat berat badan jadi susah turun atau akan tetap obesitas gitu? Ya, insulin punya problem, dia menambah timbunan lemak. Ya, tapi itu terpaksa diberikan kalau memang tidak ada cara lain. Karena lebih bahaya komplikasi gulanya daripada lemaknya bertambah. Oke. Nah, ini pertanyaan penting nih dok. Nih ada. Dok mau tanya, teman saya diabetes dan sedang minum subarasi 2x1. Nah, ini ada pernah kejadian 1 hari barangnya nih inden, jadi stop minumnya. Nah, ini apakah nanti efeknya itu terapinya akan ngulang dari nol lagi atau gimana dok? Dia seperti renovasi ya. Kita kalau renovasi sudah sampai 60%, lalu bahan bakunya stop gitu. Kan kita nggak mulai dari nol lagi, mulainya dari 60% itu. Oke.
Ini tadi, dok, anak laki-laki saya umur 13 tahun, diabetes mellitus tipe 1. Gimana aturan pakai Subarasi? Apakah sama seperti orang dewasa atau ada takaran khusus? Pada umumnya kalau anak di atas 12 tahun itu sudah dianggap dewasa. Jadi bisa ikuti takaran orang dewasa. Kecuali berat badannya memang kurus sehingga diperlakukan seperti anak-anak. Ya, jadi kita bukan hanya lihat umur tapi lihat juga berat badannya. Oke. Ini sepertinya sekarang kita udah mulai melenceng ya, dok. Udah saya cari-cari yang bukan diabetes ya. Oke. Apa? Ini ada yang menarik nih, dok. Anak saya umur 20 tahun. Alergi air PDAM selama 6 bulan. Setelah menggunakan Otsukushi 1 box, tangannya itu sembuh. Mungkin tadi tangannya karena alergi ya. Sembuh, apakah diminum terus atau dihentikan? Apakah nanti kalau konsumsi terus akan ada ketergantungan dengan suplemen ini? Terima kasih. Dia masih pakai air yang sama nggak? Kalau masih sama kan berarti efek perlindungannya terhadap air PDAM tadi gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang konsumsi 3 bulan, 6 bulan, lalu berharap seumur hidup kebal terhadap air PDAM itu. Nggak bisa begitu. Namanya kan dia alergen, sesuatu yang mengganggu. Badan kita bereaksi. Bereaksinya berlebihan itu yang menimbulkan dia alergi atau eksem gitu. Nah, reaksi berlebihan itu yang kita kendalikan. Mestinya dengan Subarasi. Ya. Utsukushi itu memperbaiki kecantikan kulitnya setelah alerginya teratasi. Jadi kita nggak bilang itu ketergantungan. Kalau dia pindah ke tempat yang airnya bagus, tidak menimbulkan reaksi pada tubuhnya, ya tidak usah dikonsumsi, mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia tetap di situ kan bagaimana? Oke. Nih, ini ada yang melenceng juga dari topik. Dok, mau tanya tentang ablasi retina. Sudah konsultasi dan periksa ke dokter spesialis. Kadar gulanya normal karena dari dulu minusnya terlalu tinggi. Menyebabkan saraf salah satu mata sudah lepas dan tidak ada solusinya. Ini sebelah kiri. Sedangkan mata yang satunya lagi masih bisa lihat, namun saraf mata yang sisanya ini juga hampir lepas. Namun masih suntik obat untuk mempertahankan penglihatan dan melekatkan retina, tindakan yang disarankan dokter. Bila berhasil lekat retinanya, baru dilaser untuk dilem retinanya. Tapi kalau nggak berhasil, sudah nggak ada harapan. Soalnya katanya ini juga sudah lumayan parah. Mau tanya dokter, apakah Subarasi dapat membantu agar mata yang satunya lagi, yang masih dalam kondisi lebih baik, tidak menjadi semakin buruk? Kita semua berharap seperti itu karena daya regenerasi ya. Ditambah lutein siap tadi kalau urusan dengan mata. Tapi sekali lagi, berapa yang bisa dikejar oleh Subarasi kita tidak tahu. Tapi kita wajib untuk mengusahakannya. Karena kalau kita tidak berikan, kondisinya kan sudah jelas tidak akan lebih baik. Malah bisa lebih buruk gitu. Jadi kenapa kita tidak usahakan? Dan lagi, kalaupun misalnya dia tidak membaik matanya, masih ada manfaat untuk yang lain-lain. Gitu. Sakit kepala karena gangguan mata itu kan juga bisa terjadi. Mungkin itu bisa dihilangkan. Diusahakan saja, dinilai setelah 3 bulan. Kalau sama sekali tidak ada respon, nah silakan di stop gitu. Oke. Dok, papa saya umur 75 tahun, gula darahnya 500 kalau tidak minum obat, dan fungsi ginjalnya sisa 35%. Setiap hari suntik insulin, tensi suka tinggi, apakah suntik insulin tetap dilakukan walaupun sudah konsumsi Subarasi? Ya jelas, kan kita nggak pernah janjikan Subarasi sebagai obat pengganti.
kita bekerja dengan mekanisme yang berbeda, meregenerasi sel. Jadi selama proses regenerasi itu, apa yang dikerjakan oleh obat ya diteruskan. Itu tim yang berbeda. Oke. Dok, saya usia 38 tahun, berat badannya 56, tingginya 182. Saya udah kurus dari usia 12 tahun karena sempat tipes. Pernah ke dokter untuk konsultasi, katanya pencernaan saya tidak efisien. Sebenarnya saya ingin agar berat badannya seenggaknya jadi ideal. Mohon arahannya apakah subarasi atau utsukushi yang kira-kira dapat membantu, apa kombinasinya? Ini perlu kombinasi. Memang problemnya di usus dulu ya. Kita nggak tahu apakah meninggalkan kerusakan yang mengganggu pencernaan secara keseluruhan. Tapi karena urusan nafsu makan, membesarkan otot itu melibatkan sistem yang lebih kompleks, kita perlu subarasi di situ, meregenerasi semua sistem organ. Jadi berikan campuran keduanya. Oke. Nah, dok, papa saya diabetes sudah dari tahun 97. Mulai akhir tahun 2019 kemarin, beliau mulai cuci darah seminggu 2 kali. Usianya baru 56, sebaiknya konsumsi subarasi berapa banyak perharinya dan kapan waktu terbaik minumnya? Jadi kalau untuk terapi standar kita minimal 2 kali 1. Lalu dinilai kemajuannya minggu ke minggu. Kalau sampai 1 bulan dia responnya kurang cukup, kurang bagus, kita naikkan takarannya 3 kali 1 sampai 4 kali 1. Dan karena ini ada ginjal, jangan berikan sekaligus takaran tinggi. Misalnya 4 kali 1, dia bagi jadi 2 kali 2. Itu lebih membebankan daripada dibagi rata 4 kali 1. Oke. Dok, mau tanya, kenalan saya diabetes sudah sampai di amputasi dan sudah cangkok ginjal. Tapi nggak berani coba subarasi karena konsumsi subarasi harus dengan izin dokter yang menangani dan sepertinya dokter yang menangani tidak percaya. Kira-kira apa yang masih bisa saya, kira-kira ini gimana ya dok? Gimana kita jawab kalau izinnya harus dari sana, ya tunggulah izin dari sana. Oke. Tapi kalau cangkok ginjal, kita perhitungkan subarasi yang dibutuhkan. Jangan utsukushi. Ya, karena utsukushi nanti kan akan meningkatkan imun sistem. Dokter yang melakukan cangkok ginjal itu paling mengkhawatirkan kalau sistem imun kita menolak ginjal yang baru. Jadi kita jangan bikin masalah di sana. Jangan membuat pasiennya jadi konflik karena dokter yang satu bilang boleh, yang satu bilang nggak boleh. Tapi kalau subarasi masih oke, karena terutama dia di regenerasi sel. Ya. Oke, Jadi dok. semua urusan cangkok, semua urusan autoimun, hati-hati memberikan utsukushi. Oke. Selanjutnya, dok mau tanya, apa betul insulin itu diberikan kalau obat untuk menangani diabetes udah nggak mempan pada penderitanya? Kalau di negara kita modelnya masih seperti itu. Jadi dianggap dicoba dulu perbaiki dengan diet, kalau tidak bisa dengan obat dikombinasi berapa macam, dinaikkan dosisnya, kalau tetap tinggi baru diberikan insulin. Ya. Tapi kalau di luar negeri tidak seperti itu, gitu. Mereka
sudah berikan insulin sejak awal. Ya, dengan alasan, toh memang yang menurunkan gula itu insulin. Bagaimanapun caranya, ya insulin itu menjadi ujung tombaknya. Kenapa mesti tunggu komplikasi macam-macam baru saya berikan insulin? Itu cara pikirnya. Ya. Jadi berbeda pendekatan. Kadang-kadang orang kita juga takut suntikan misalnya. Jadi kalau disuruh kasih insulin mungkin sudah ada rasa segan dulu, karena dia takut untuk suntik-suntik. Itu tergantung budaya sih. Dua-duanya betul pendekatannya. Oke. Dok, anak perempuan saya umur 20 tahunan kena diabetes tipe 1. Jadi setiap makan apapun harus disuntik insulin dulu. Hanya bisa makan pagi itu roti gandum 1 slice. Siang oatmeal, malam sayur dan daging ayam. Nah, apakah bisa konsumsi Subarasi dan kalau bisa mungkin ditanya diselipin di mana gitu dok? Di pas waktu dekat jam mana? Subarasi diberikan sebelum makan. Dia tidak menurunkan gula seperti obat gula. Ya. Dia menurunkan gulanya kan karena pankreasnya dibikin jadi lebih sehat. Pankreas bekerja sesuai dengan makanan yang masuk. Jadi kalau tidak masuk makanan, pankreasnya juga tidak keluarkan insulin. Itu otomatis. Kita tidak takut berikan Subarasi lalu gulanya anjlok, itu kita tidak takut. Karena kerjanya tidak seperti obat penurun kadar gula. Berikan sebelum makan. Oke. 2x1 rutin. Evaluasi 3 bulan. Hipertensi yang dialami dengan sudah minum obat, apakah dengan mengkonsumsi Subarasi dan Utsukushi obat darah tingginya bisa pelan-pelan di stop? Atau sampai kapan dapat tidak diperlukan minum obat penurunan tekanan darah tinggi? Apakah bisa kalau saya nentuin itu pas penghitungan dari tensi? Obat hipertensi itu ibarat rem, ya, pada kendaraan yang sedang melaju turun. Jadi kalau obat itu tidak dimakan, itu sama seperti remnya dilepas dan kendaraannya meluncur, tensinya naik. Nah, pemberian Subarasi membantu menurunkannya itu secara alamiah. Tidak bikin dia anjlok, tapi juga tidak sebagus kerjanya rem pada obat antihipertensi. Jadi pada awalnya kita berikan dua-duanya. Kalau ternyata tensinya turun, ya remnya dikurangi, obat hipertensinya itu dikurangi. Kalau enggak kan dia jadi kelebihan turunnya karena ada efek obat antihipertensi. Ya. Nah sekarang siapa yang bertugas menurunkan? Ya, tentu dokter yang memberikan itu dia harus punya catatan. Dia kasih dulu dosisnya berapa. Lalu waktu dia turunkan kan dia catat lagi di rekam medisnya, saya turunkan sekian, tensinya sekian. Gitu. Jadi dokternya perlu tahu kalau mau turunkan obat. Lalu pikirkan juga kalau dia tensi turun, ini kan karena dibantu oleh Subarasinya. Apakah dia akan minum Subarasi terus? Gitu. Kalau hanya coba-coba 3 bulan, lalu dia stop, siapa yang kendalikan tensinya? Jadi di situ harus berpikir secara utuh, secara keseluruhan. Kalau Subarasi stop, dia harus siap-siap minum obat hipertensinya lagi. Karena tujuannya adalah menjaga tensi itu stabil. Bisa ditangkap? Oke. Bisa, harusnya sih. Menurut saya. Bisa dok. Bisa, harusnya. Ini ada yang mau tanya lagi. Dok, mau tanya di luar diabetes mellitus. Apakah, nah gini aja, batu ginjal ini bisa ditreatment dengan Subarasi atau harus diangkat, dok? Batu itu
nggak bisa. Karena kalau dia bisa hancurkan kalsium, nanti kalsium yang di tempat lain juga ikut hancur bagaimana? Jadi batu ginjal, batu empedu itu tidak ada mekanisme dari subarasi ke arah situ. Meregenerasi sel kan tidak bikin batunya hancur. Melancarkan darah juga tidak bikin batunya hancur. Jadi apa yang diharapkan bisa hancurkan? Ya bukan dari produk kita. Kalau memang bisa ditembak, ditembak. Kalau perlu operasi, dioperasi. Masalahnya bukan hanya batu yang sekarang. Kalau sekali pernah bikin batu, kemungkinan nanti akan terjadi batu lagi. Itu kita juluki itu stone maker dia. Khususnya kalau dia banyak minum soda, soft drink itu kandungan fosfatnya itu bisa merangsang keluarnya kalsium dan menjadi batu di ginjal. Nah, untuk hal-hal pencegahan itu, subarasi kita bisa harapkan membantu proses regenerasi semuanya itu lebih baik, lebih normal, tapi tetap harus diimbangi gaya hidupnya. Jangan konsumsi produk-produk yang bikinan pabrik seperti soft drink tadi. Oke. Dok, nih teman saya usia 30, tinggi 165. Dulu berat badannya itu 105, sekarang sudah 78. Jadi problemnya itu kulitnya bergelambir. Apakah subarasi atau tsukushi bisa bantu? Ini ceritanya berat badannya turun drastis. Kalau misalkan disertai dengan olahraga gitu deh dok, kira-kira bisa gak? Ya seperti itu mestinya. Jadi subarasi itu meningkatkan energi dan stamina-nya untuk berolahraga gitu. Jangan harapkan untuk mengencangkan kulit dengan sendirinya. Itu proses yang perlu waktu dan perlu komitmen. Oke. Nah, ini tanya produk lain. Untuk anak-anak usia 12 tahun dan 15 tahun, matanya minus dan ada silinder. Bagusnya konsumsi lutein sharp itu berapa banyak dok per harinya? Atau berapa hari sekali? Sehari satu itu cukup. Ini lebih penting kita jangka panjangnya. Ya, daripada kita kejar sehari 3 tapi hanya minum seminggu. Itu nggak efek. Sama seperti produk subarasi juga begitu. Komitmen kita untuk minum jangka panjang. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Untuk dinilai. Oke, dok ada pertanyaan lagi. Member sakit kanker, penyebaran kanker udah menyebar ke tulang, kanker tulang, paru-paru, dan pembuluh darah. Apakah masih ada kesempatan dengan subarasi atau utsukushi? Kanker itu kalau obat kanker saja tidak bisa atasi, kita juga kan tidak bisa menjanjikan yang berlebihan. Tapi yang kita bisa janjikan adalah kualitas hidupnya itu lebih baik. Jadi walaupun kankernya masih ada di situ, dia bisa lebih punya semangat, lebih punya stamina, mau makan, bisa tertawa, bisa cerita-cerita dengan keluarganya. Itu nilainya juga tinggi. Ya, jadi jangan hanya berpikir soal kankernya lenyap usia panjang gitu. Kita harus melihat kehidupan itu secara utuh. Nah, kalau dia terapi cancer misalnya berhasil menyetop kansernya, tapi kualitas hidupnya drop, dia nggak bisa kemana-mana, makan juga nggak kepengen, nonton TV juga nggak ada semangat. Itu apakah kemajuan? Nah, jadi kita mesti lihat manusia secara utuh. Oke. Oke, ini saya
kita cari beberapa pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya, silakan. Oke dok, kalau udah apa? Teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Ya boleh. Nih saya ada satu. Dok, ayah mertua saya umur 75 tahun, Parkinson, terapi subarasi, takarannya berapa? Karena tangannya udah gemetar parah. Jawabannya tuh prinsipnya sama ya. Parkinson sudah berapa lama? Dan kita lihat kalau umur 75 itu kan kondisi degenerasinya juga sudah banyak. Di situ kita perlu takaran yang lebih tinggi. Mungkin sudah perlu 4x1 kalau umur 75 itu. Bisa maju seberapa kita tidak tahu. Tapi kita wajib berikan dan kita nilai. Jadi sama juga Parkinsonnya mungkin berkurangnya sedikit misalnya. Tapi semangat hidupnya dan lain-lain halnya dia bisa menikmati hidupnya dengan lebih bagus, tidurnya lebih enak, dia mau berkomunikasi dengan keluarganya, tidak marah-marah, itu juga suatu kemajuan. Ya. Orang-orang tuh suka terfokus hanya pada gemeternya kok masih sama. Jangan begitu. Ya. Kita hidup kan tidak dinilai hanya dari gemetarnya. Dikasih saja, lihat apa yang bisa maju, disyukuri. Yang tidak bisa maju alias mentok, ya diterima. Oke. Dok, suami saya usia 37 tahun kena diabetes mellitus tipe 2 setahun yang lalu. HbA1c-nya 7,9, suntik insulin 4 kali sehari, dan minum obat gula 3 kali sehari. Apakah subarasi berdampak pada ginjal kalau misalkan dikonsumsi? Contoh seperti yang tadi dibilang mungkin antara 3 atau 4 kali satu per harinya gitu dok. Tidak. Kalau 4x1 itu masih oke. Ya, untuk gangguan ginjal pun masih oke. Tapi kalau tidak diberikan, penyakitnya sendiri akan merusak ginjal. Diabetes itu walaupun terkontrol, itu komplikasi tetap berjalan. Ya. Karena kan suplai darahnya kan memang sudah jelek. Terkontrol itu kan hanya menunjukkan gulanya tidak tinggi. Tapi kerusakan yang sudah terjadi kan tidak kembali, tidak reversible. Nah, penambahan subarasi masih memungkinkan terjadi reversibilitas karena adanya regenerasi. Ya. Jadi apa ruginya diberikan? Kalau tidak diberikan dia pasti memburuk, diberikan saja. Kita nilai sama-sama seberapa bisa maju. Oke. Ya, oke. Dan klien saya ada yang ambeien 3 tahun. Dok, klien saya ada yang ambeien udah 3 tahun, kalau lagi parah darahnya bisa muncrat-muncrat waktu BAB. Kalau pakai subarasi apa bisa atau pakai ucukusi? Permasalahannya apakah dari pencernaan atau enggak? Darahnya muncrat-muncrat tuh dia mesti ke dokter dong. Kalau darah muncrat-muncrat kan HB-nya bisa anjlok. Dipastikan dulu kenapa. Karena bisa aja itu ambeien saja. Ambeien pun juga bisa bahaya kalau perdarahannya banyak. Atau polip yang berdarah. Atau lebih bahaya lagi kalau itu kanker. Jadi itu perlu diteropong. Cuma secara umum kalau ada masalah perdarahan waktu BAB, hati-hati menggunakan ucukusi. Karena memang ucukusi kan kerjanya di usus. Jadi ada laporan orang yang ambeien dalam waktu dia minum ucukusi, dia mengalami perdarahan. Nah ini menimbulkan kita lebih hati-hati kalau ada riwayat perdarahan. Bukannya nggak boleh ya, cuma hati-hati aja. Subarasi masih oke. Untuk saluran cerna pun tidak masalah. Cuma pastikanlah apa yang bikin perdarahannya. Oke. Oke, kayaknya cukup dok untuk hari ini. Ini ya
sorry ya teman-teman buat yang pertanyaannya nggak bisa terjawab, soalnya kan keterbatasan waktu kita. Boleh tanya ke upline-nya, nanti upline-nya kalau Boleh nggak tanya bisa kapan. jawab, akan Itu mungkin ditanya. upline-nya kan ada pasti kenal sama Dokter Wijaya nih satu grup. Nah titip aja tanya ke upline-nya biar nanti upline-nya yang kalau ketemu sama Dokter Wijaya sekalian bisa titip kan tanya. Jangan cuma titip, dia juga harus bisa jawab. Oh, oke. Ini sebelumnya saya ada update sedikit. Jadi yang tadi awal acara saya ngomong eh, ada acara Grand LOP kan? Ada acara Grand LOP untuk Toreda, untuk Ronin, Samurai, Shogun, dan sampai seterusnya. Untuk sekarang, per tadi sih, untuk itu Toredanya slotnya udah full kayaknya. Nah, sisanya ini tinggal yang Ronin sampai ke Bushido. Itu aja sih update ya. Biar ini aja, biar pada seenggaknya pada tahu update lah gitu ya dok. Dokter datang nggak dok? Grand LOP dok? Toreda yang kapan nih? Yang tahun ini 25, saya belum masuk. tanggal 25. Iya. Oke. Kalau Kalau gitu. Thank you Dokter Wijaya. Selamat sore teman-teman semuanya. Thank you udah datang ke sorry yang belum terjawab, ya, nggak cukup waktunya. keterbatasan waktu teman-teman itu. Thank you. Thank you dok. Yo, thank you semuanya. Happy Lanjut weekend terus, semuanya. makin sehat. Amin.